Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya diminta bantuan karena saya juga anggota komite dari sekolah di tempat anak saya ini. Kemarin itu ada proyek ya teman-teman, di tempat kami ini pelebaran jalan. Ya seperti biasa di kampung kami ini menggunakan itu teman-teman, air swadaya. Jadi ya pipa itu biasa udah ditanam di pinggir jalan begitu. Tapi saya kurang tahu apakah tidak ada koordinasi antara proyek dengan desa. Yang jelas pokoknya pelebaran itu akhirnya eskavator itu merusak semua jalur perpipaan milik warga swadaya. Jadi hampir tidak punya air semua warga, dan yang di sekolah ini juga tidak punya air. Jadi ini kemarin ngambil air dari sumber yang agak dekat, tapi ditampung di sini teman-teman. Bentar saya tunjukkan. Ini kondisi ini ya teman-teman, geografisnya seperti ini. Jadi tempat kami ini pegunungan. Ini di parkiran ya, itu sekitar 4 meter 5 meter dari sini parkiran SMP, ini lapangannya. Nah ini jaraknya teman-teman, ini tandonnya ada di sini. Ini masih milik properti SMP. Nah, jadi tandon utama itu ada di sana teman-teman, di atas sekali. Nanti untuk tandon utama punya SMP itu ada tandon internalnya itu di atas sana, sekitar mungkin 200 meter dari sini perkiraan saya, 150 atau 200. Maunya orang-orang itu dipasang pompa menghisap dari sana dari sini teman-teman. Nah ini itu secara teori susah ya teman-teman, sudah saya teori aja saya susah, tidak bisa. Tapi mereka ngotot katanya monggo, tapi secara hitungan tuh gampang ya. Setiap mendatar, katakanlah itu gampangnya, kita cari amannya, setiap mendatar 9 meter itu setara head 1 meter. Jadi head itu bisa hisap, bisa dorong. Dan kalau vertikalnya ya sesuai vertikal 1 meter ya, nilainya sama gitu teman-teman dengan head setiap vertikal. Kemudian harus dihitung lagi belokan. Nah, banyak belokan. Dan diameter pipa itu sangat mengaruhi. Kalau kita hitung di sana headnya mungkin sekitar 20 meter. Jadi nanti pakai rumus Pitagoras itu aja kalau saya. Ini saya minta pakai aja pompa celup ya. Kesulitannya kan pompa itu harus di tempat yang terbuka. Maunya mereka kalau pompa itu ditaruh di SMP sana dekat tandon aman. Itu risikonya memang gitu. Kalau mau yang paling efektif adalah pompa itu gunakan untuk mendorong, jangan menghisap. Udah pompa menghisap itu udah sangat banyak potensi, apalagi sambungan panjang gini ya teman-teman. Kalau pompa semut dangkal insya Allah sudah tidak bisa. Pompa jet itu bisa secara teori dipasang di induk sana yang jaraknya 200 meter. Tetapi tidak akan efektif ya teman-teman. Bayangkan kita harus masang 2 pipa 1/4 dan 1 in. Sepanjang ini 200 meter gitu teman-teman. Kemudian ada potensi naik turun pipa. Itu air pancingan akan terjebak karena ada udara terjebak. Tidak akan bisa penuh. Dan nanti di sana keluarannya pasti sudah sangat kecil sekali. Yang paling praktis teman-teman, saya sarankan pompa submersible. Tapi ternyata dibelikan yang 1/4 PK ya, yok. Aduh, kurang tuh. Katanya tidak apa-apa Pak, dicoba aja. Jadi orang-orang ini sebenarnya uji coba. Ya monggo gitu loh. Kalau saya kan takut ya karena tidak punya uang, tidak ikut milikin dana gitu. Kalau saya ya harus bertanggungjawabkan apa yang saya pilihkan pompa. Nanti kalau nggak cocok, saya nggak bisa ngomong, udah Pak tukar beli lagi gitu, nggak bisa saya. Itu kan saya dimarahi pelanggan. Ya, taunya pelanggan kalau saya memilih pompanya berarti sudah harus mengalir gitu teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Saya itu tidak ahli plumbing ya. Beda ya teman-teman, kalau secara teknis itu saya itu tukang pompa air, itu tidak sama dengan plumbing ya. Memang pekerjaannya ada perpipaannya, tetapi plumbing itu keahliannya sectionnya di atasnya pompa. Jadi di bawah plumbing itu kalau di proyek-proyek itu ada pompa, ada AC, itu ikut plumbing teman-teman. Hidran pun ikut plumbing. Jadi lebih tinggi ilmunya. Jadi ada orang yang di video YouTube tuh banyak membahas instalasi ini. Monggo ya, saya nggak berani karena itu ilmunya lebih tinggi, itu lebih rumit. Maksudnya kalau mau detail gitu loh. Satu kran keluar berapa liter itu hitungannya benar-benar tidak segampang itu teman-teman. Cuman saya
pahami hanya aturan dasar. Yaitu aturan dasar itu teman-teman, semakin besar pipa itu semakin baik. Itu yang memang berbeda pendapat dengan pendapat orang lain. Umumnya kalau orang lain tuh pendapatnya ya kalau semakin kecil pipa semakin ringan itu. Tidak teman-teman, semakin besar diameter pipa itu hambatannya semakin kecil, itu aja. Kemudian kurangin belokan, karena setiap belokan itu menambah head gitu. Ada dihitung 1/4 atau berapa, pokoknya belokan itu akan menambah head, mengurangi daya hisap, daya dorong. Oke, ini kita coba nanti sampai berapa meter itu nanti nyampe nya ya. Bentar saya gambarkan cara skate itu seperti apa, itu ngitungnya seperti apa. Ini pemahaman saya ya, sekali lagi teman-teman, karena saya bukan ahli plumbing. Nah, seperti ini teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya. Katakanlah ini pipanya ini kan di lokasi kan kita nggak tahu ya kemiringannya berapa, kan pokoknya yang tidak rata ya. Nah, seperti ini. Katakanlah ini 200 meter. Ini kan bisa dicari dengan rumus Pitagoras ya teman-teman. Vertikalnya insya Allah kita bisa tahu ya. Nah, katakanlah dari sini vertikal, dan naik di sana itu ke parkiran vertikal lagi, dari parkiran naik ke gedung 1 vertikal lagi, terus dari gedung 1 ke tandon vertikal lagi, ada berapa vertikal. Insya Allah itu kita vertikalnya tahu, di sini tahu, bisa cari dengan rumus Pitagoras, rumus segitiga. Saya anggap ya ini 200 ya teman-teman. Miring itu lebih panjang pastinya. Di sini kemungkinan 150. Nah, 150 ini dibagi 9 gitu teman-teman. 150 dibagi 9 katakanlah jadi 16. Jadi hitungan nanti 16 mendatar ini jadi 16 lah, naiknya katakanlah ini 10. Ya 10, jadi 16 tambah 10. Berarti headnya itu yang kita perlukan 26 gitu teman-teman. Kaget Pak kabel ya. Wis mantep. Pun mantep. Wis karek nyoba dulu. Pak kayak nyopok sih. Siap. Ini tukang-tukang canggih. Ini saya syuting teman-teman. Ini Pak Dipo, punggawa hipam lampok. Jago itu Pak, bawa kompor. Tukang pipo nggak kompor, gawe ngobong. Bikin shock. Saya sangat apresiasi sekali ya dengan orang-orang di lapangan ini. Kalau saya masang-masang pipa ini nggak jago teman, nggak jago sama sekali. Ya karena saya hanya perbaikan pompa air gitu. Kalau perpipaan, instalasi distribusi ini orang-orang lapangan jauh lebih mengerti. Cuman itu tadi pendapat umum itu yang susah kita jelasin. Mereka beranggapan pipa yang kecil itu lebih ringan, itu aja. Nggak ada ruginya teman-teman, kita pasang pipa sebesar-besarnya itu nggak apa-apa. Ya kenapa? Katakanlah nanti debitnya pompa kurang, ya tinggal di paralel di sini pompanya. Tapi instalasi sudah tersedia itu. Kalau sudah dari awal dipasang pipa kecil itu susah malah nanti ke depannya. Semakin besar pipa, semakin kecil hambatannya. Misalnya kita lewat jalan arteri itu akan macet, lewat jalan yang lebih lebar, jalan tol lebih lebar, semakin lancar. Tapi tol sekarang kan juga macet. Ya karena apa? Ya semakin banyak penggunanya. Oke, semakin besar pipa, semakin besar debit yang bisa dialirkan, itu aja. Kita tes dulu ya, ini pakai iok 1/4 PK teman-teman. Aduh, ya kecil di sini tertera speknya. Mana ini tadi speknya? Nah ini teman-teman, saya di Tangerang di anak saya juga pakai ini ya, karena ini buatnya kecil banget ini teman-teman. Enaknya itu aja. Nah, itu saat head 34 meter debitnya 5 liter per menit. Jadi kemungkinan ini head maksimal ya 34 meter. Jadi hanya dorong yang kita hitung, karena pompa celup pompanya sudah di airnya. Jadi yang digunakan hanya dorong. Makanya lebih ringan teman-teman. Dan potensi kavitasi masuk angin tidak ada, karena tidak hanya mendorong. Dan kalau 29 meter ini 25 liter per menit. Ini ideal lah kalau sudah 25 liter per menit dengan daya pompa yang segini. 0,25 HP 0,18 kW atau 180 watt. Itu daya outputnya pompa. Inputnya ya lebih tinggi. Nah, kalau 11 meter 45 liter per menit. Ini udah
pasang di dalam toren. Saya minta ini ya Pak, ditaruh mendatar teman-teman, ya apa supaya efektif. Kalau berdiri ya nanti yang bagian bawah tidak terisap. Mendatar kita ganjal, beri elbow. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya seperti itu. Saya minta dikasih tali ya. Nanti suatu-suatu kita ngangkat gampang teman-teman. Kan ada elbow. Nah, itu diganjal paving 2. Oke teman-teman. Nah itu secara pendinginan nanti itu kurang ya pendinginan pompa model gini. Dan saya jelaskan apa pekerjaan yang bor-bor mesin industri itu awet pompa celupnya karena mendapat pendinginan maksimal. Kan sudah kecelup air Pak, pastinya udah dingin. Ini tidak maksimal teman-teman pendinginannya. Karena apa ya, pendinginan statis. Harusnya ada pendinginan yang dinamis, ada aliran di sekitar motornya itu teman-teman. Seperti apa ya, sesaat nanti saya jelaskan kalau teman-teman pingin ya, karena saya memahami hanya dari konstruksi sumur bornya orang-orang yang proyek besar-besar itu. Kenapa lebih awet ya, karena satu pakai pompa yang mahal ya, Transforce atau York, terus ada proteksi WLC, jadi pompa tidak mungkin kehabisan air. Dan kabel ini teman-teman, ini kayaknya di bawaan ya, dapat 50 meter mungkin ya, kalau York itu diberi kabel bawaan 50 meter. Itu insya Allah masih tidak drop ya tegangan sampai di pompanya, selama ya instalasinya bagus. Karena kabelnya udah dirancang ya untuk apa, daya pompa, sesuai daya pompa. Jadi tidak terlalu kecil gitu loh. Kalau terlalu kecil nanti panas, akhirnya yang sering itu tegangannya turun. Tegangannya turun ya, putaran pompa melemah, ampere semakin besar, panas, kabelnya kebakar. Dan yang penting kalau sisa, karena kan sayang teman-teman kalau dipotong, jangan digulung kecil gitu teman-teman. Digulung kecil jangan, kalau bisa digulung yang lebar gitu, supaya tidak terjadi induksi sendiri gitu. Itu yang mungkin sering tidak dipahami, karena kelebihan kabel sayang dipotong digulung kecil, akhirnya nanti panas. Efeknya itu tadi tegangan turun lagi di bawah. Kita tes ini sampai kuat berapa meter nanti ini. Kita hitung dari pipa yang ada, nanti keluarnya air di mana. Dicoba, coba dulu Pak. Lah betul, setelah mengalir baru. Kok kadang wis nyambung. Nggih, kan krasa Pak teng mriku angine. Nah. Ya, sampai ini mau berapa meter Pak mau? Sekitar 20 nggih. 25 lah. Nggih. Mili tekan kene. Kan ngono dinteni cegat. Kalau karepe ngono. Nggih. Lah banyune Bentuk. Aduh Pak, kalau kumpul nyedot saya nggak wani Pak, pokoknya nyedot itu wis. Lek dorong cuman menurutku kecil. Ini geles berapa PK. Kok ora tanggung-tanggung kono sak PK wis. Lah wis. Setrume efektif Pak, kumpul dorong niku buatnya bener-bener digunakno. Lek kumpul jet itu wis buat wat. Lek kan penak nari tandone tok pokoke. Kari tari nandon. Siap. Kedorong terus ya. Berangkat pokoknya penumpangnya ono. Siap. Aduh, ini kabel extension digulung-gulung ini. Ya, boleh ini kalau dipakai. Ini akhirnya apa ini teman-teman? Induksi diri. Ya jadi kumparan gitu aja lah, wis gampangnya. Jadi dinamo. Jadi magnet, medan magnet. Kalau beban kecil nggak apa-apa, tapi udah beban besar panas. Karena lihat saja teman-teman di kabel roll itu pasti tertulis untuk penggunaan tetap dikeluarkan. Lupa terus apa gunanya kabel roll, kan biar simple gitu. Kalau nggak butuh digulung. Ya kalau wattnya cuma ngecas HP nggak apa-apa. Tapi buat pompa yang dinamis ya, bukan statis. Ada statnya itu, seperti dinamo itu kan ada statnya. Jari wong Jawa angkatane, nah itu berat. Nah, buat top gitu biasa masih mampu, tapi intinya jangan digulung ya teman-teman. Gulungan semakin kecil ya semakin besar induksi dirinya.
bahasa yang tak woco gitu loh teman-teman, ora terlalu paham saya gitu, cuman teorinya seperti itu. Oke, kita tunggu disambung, nanti saya cek sampai di berapa meter. Loh itu teman-teman, pipa satu bentel kalau bahasa Jawa itu. Berapa itu, mungkin 10 atau lebih itu. Itu tadi hanya berapa meter tadi keluar ini, ya 25 meter lah. 25 meter mendatar ya 25 bagi 9 gitu teman-teman. Kalau lebih aman itu teman, saya pakai hitungan 9 itu. Jadi ini hanya mendorong ya sekitar 3 meter gitu aja. 3 meter. Belum apa-apa itu. Saya lihat tadi di ini dusnya paling kita usahakan di head ini aja teman-teman. Di head 29 meter. Itu kalau mendatar full berarti 300 meter. Karena saya harapkan 25 liter per menit itu udah standar ya pompa watt. Pompa semut dangkal itu dengan watt yang sama ini sekitar itu 25 liter per menit. Kalau sampai yang di 5 liter per menit ini waduh sangat kecil ini. Kalau hitungannya tadi kayaknya sekitar itulah 200 itu kalau dikonversi mendatar itu. Nah itu kan mendatarnya naik teman-teman. Di hari ini kita mau mencoba membuktikan teori head pompa air itu di prakteknya apakah sesuai. Kalau meleset ya meleset berapa gitu. Jadi ini saya sendiri langsung ada gunanya. Saya ikuti pekerjaan ini. Walaupun saya bukan ahli pipa, ahli pelambing. Saya hanya membantu secara teknis urun rembuk gitu loh. Bukan minteri karena mereka malah lebih ahli dari saya. Kita saling diskusi gitu aja. Kita buktikan apakah daya dorong itu sesuai hitungan teorinya itu seperti apa, head itu seperti apa. Kita buktikan di sini. Ini teman-teman kita udah uji coba lagi, nggak tahu itu berapa meter. Tapi yang jelas ini tandanya mulai ngisi berarti kesedot. Gembangnya sudah kepake. Ini, nah ini tandanya ngisi. Nah ini tandanya ngisi berarti ini nggak tahu ini sudah sampai mana orang-orang nyambung pipa ini. Milih nggak? Milih ya? Oke teman-teman, waduh ini batuk sebulan. Oke, terus sepeda. Oke. Kita cek ini. Tadi kata Pak Tukang sudah mengalir buat ngisi jeding terdekat itu nggak tahu di mana itu. Kita udah mungkin 20 batang. Nah 20 batang kan berarti 4 kali 2 80 ya. 80 mendatar ya masih enteng ya teman-teman. Tapi saya buktinya di sini saja. Ini sudah ngisi. Pengisiannya sudah bekerja berarti ini terisap. Pompanya berarti mampu. Itu aja, gampang aja. Saya nggak perlu ke sana. Tapi saya ingin tahu ini sampai di mana pastinya. Ini kemungkinan kalau jarak vertikalnya tadi itu dianggap 2 ya. 2 untuk vertikal. Ini naik lagi di sini mungkin sekitar ini 4 atau 5 meter ya. Nah, nggak tahu itu di sampai kamar mandi mana yang diisi, tapi mendatarnya udah cukup panjang. Ini aja naiknya paling enggak 5 meter ya. Dari sana tadi toren vertikal 2 meter. Dari sini tadi masih 10. Rono tadi wis sudah 10. Ini tambah lagi nih, udah. Wih, panjang nih. Milih Pak nih Pak nggih. Jeding. Ini naik lagi berarti di sini naik lagi 2 meter ini, teman. Nah, kalau ke jedingnya mungkin jadinya 3 meter. Nah, seperti ini. Ini kita ikut angka vertikal ya. Totalis pirang lonjor nih paling Mbak? Total 5 pirang lonjor. Sing terpasang 5 kira-kira. iki 6 kali 10 berarti ya. Ini Pak. Nomor 2 itu Pak. Tak
saking abote. Oh, mantap. Oke, masih ideal ini di sini. Mantap. Nggih, Mas. Banter kan di sini nggih banter awal mriko. Sip. Paling gak wis pinten iki? 80 meter enek. Enten nggih? Wah, mendatar sudah 100 meteran. Sip. Sekitar 100-an. Nggih. Ditambah vertikal tadi dari bawah 2, 5, 7 naik lagi di sini. Ini sekitar 3, 7 tambah 3 10. 10 vertikal 100 meter miring. Nah, itu secara Pitagoras bisa dicari. Masih jos ya, karena 100 meter itu saya anggap mendatarnya menjadi 90 gitu. 90 itu nilainya 9. 9 tambah vertikal 10 tadi berarti menjadi 19 meter. Jadi ini sudah head 19 meter. Oke, teman-teman, di sini keluarnya koi lah. Ini saya anggap ini normal ini. Ini mungkin lebih dari 30 liter per menit kalau ini. Orang-orang kan ngitungnya dari keluarnya sak dim mungkul. Ya sak dim tapi harus dilihat jauhnya seberapa. Kalau sadim cuman jatuh ya beda. Ini supaya ada gambaran, dari sini naik sekitar 2 meter. Nah, ini teman-teman biar tahu. Terus ini mendatar 10 meter. Dan ini naik lagi. Nah, coba ini teman-teman, kita bisa hitung dari bangunan ini sampai sana. Nah, ini terus mendatar ya, ini teman-teman, kita mendatar, kita ukur yang tertingginya di sana. Apa benar ini 3 meter? Ini sudah mendatar ini 20 meteran. Ya, itu kan bisa terlihat ya, kita hampir sejajar dengan atap ini, emperan itu. Nah, itu anggap 3 meter ini. Sudah vertikal lagi, jadi tadi 336 ya. Dan ini nanti naik 1 meter, terus tandonya 2 meter, 3 meter lagi. Sini ada mendatar lagi. Ini sekitar 20 meter. Ini dari tadi saya berjalan sampai sini, ujung ini sudah hampir 20 meter. Tapi ini naik ya teman-teman, sekitar 1 meter sampai sini, naik 1 meter. Jadi total ini mungkin 30 meter ya mendatar, bisa dijumlahkan teman-teman. Dan masih naik lagi ke toren ini. Ya, kita lebih banyak kita anggap 3 meter. Jadi 4 ini sudah kelihatan. Ini tadi teman-teman saya jalan kaki, ini udah termasuk udah hampir sampai tempatnya. Ini 20 meter, kemudian ke sini 10 meter, baru toren. Itu tadi mendatar ke sini adalah 20, ditambah ini 10, dan ini naik ya, lantai ini naik, gradual gitu, 1 meter, ditambah toren 2,5 meter, kita anggap 3. Jadi total udah, tadi 3, 3, 6, dan di sini 4. Jadi 10. Sementara di tempat mengalir tadi itu sudah head 20 meter ditambah sini jadinya head 30 meter, belum mendatarnya. Jadi insya Allah nanti sampai sini sangat kecil. Rencananya masih pipa ini nanti nyambung lewat bypass ini aja, tidak berliku-liku seperti ini. Kemudian nanti juga mengurangi mendatarnya aja. Tapi kalau secara vertikalnya sudah jelas ditambah 10 meter lagi teman-teman. Tinggal nanti ditambahkan horizontal ini pipa 1 in. Jadi kalau pipanya semakin besar nanti insya Allah tambah bagus. Belokannya semakin berkurang. Biasanya pakai belokan itu orang-orang bikin sendiri long elbow, itu bagus ya. Radius bukan kening bawaan, itu terlalu tajam. Orang sini kan pipa dipanasin itu lebih bagus lagi. Ini kita pindahkan ke kamar mandi sebelah. Kasihan ini anak-anak ini, murid-murid ini. Ini head 20 meter. Itu sesuai tabel masihnya teman-teman. Masih. Ya ini 30 liter lebih nih kalau sudah gini teman-teman.
insya Allah head tadi sudah sesuai dengan tabel ini. Tadi sekitar head itu di 20 ya teman-teman. Itu tadi saya lihat 35 literan lebih lah per menit. Jadi keluarnya 1 in, orang bilang wungkul. Nah, wungkul tidak ada bisa patokan ya wungkul, tapi dekat sama wungkul nyemprot jauh itu beda. Tapi tadi insya Allah itu sudah sesuai sekitar 35 liter lah tadi itu dengan head 20. Nah ini sudah mau habis nih. Nanti teman-teman kita pasang radar di sini untuk mengontrol kalau segitu sudah harus mati. Nah, ini jam sibuk katanya pengelola Hipam masih cukup kencang. Nanti kalau malam tambah kencang, kemudian ini mau tambah lagi ini. Harus ini teman-teman, ini tampungannya semakin banyak di sini semakin bagus ya, karena di tandon yang disuplai juga lebih besar. Nanti yang di tandon sana juga harusnya ada kontrol ya teman-teman. Nah ini narik kabel itu permasalahannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai teori head pompa air dan prakteknya seperti apa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cabut dulu. Sudah mau habis, nanti pompanya bisa kebakar.